Halo, selamat sore sahabat berproses. Hari ini kita akan kembali lagi membahas tentang seputar kesehatan mental. Topik yang kita bahas kali ini adalah mengasuh anak sambil mengelola psikis orang tua dengan metode teraplay. Nah, kali ini kita akan undang satu pembicara kita, eh, seorang psikolog anak dan juga certified praktisi teraplay pertama yang ada di Indonesia. Namanya adalah Kak Astrid Wen. Kita akan segera invite sebentar. Oke, Kak Astrid sudah datang. Halo, Halo Kak, selamat sore. hai, sore Yohana, apa kabar? Baik, Kak Astrid apa kabar? Baik. Wah, kamu pakai filter Oke, apa? Seru banget filternya. aku nggak tahu. Ini coba deh Kakak klik-klik. Biasanya tuh kalau diklik layarnya tuh bisa ke filternya bisa diganti-ganti gitu. Oh, gitu. Wow, oh oke. Nah, nah, oke. Ya, Ya, oke. Akhirnya aku bisa ngobrol-ngobrol dengan Kak Astrid. ya. Dulu pertama kali ketemu Kak Astrid itu waktu ada acara di Jakarta Selatan. Aku lupa acara di tepatnya di daerah mana, cuman lagi seminar tentang teraplay kalau nggak salah Allah. itu Kak. Ya, terus aku hadir, terus mulai dari situ aku sering ikutin Kak Astrid, sering lihat Instagramnya dan eh, sangat mengagumi. Mudah-mudahan suatu saat bisa mengikuti jejak Kak Astrid. Amin. Bentar lagi kan? Bentar lagi lulus ya? Iya, mudah-mudahan Kak. Lagi proses. Oke, teman-teman, kayak tadi aku sudah perkenalkan, jadi ini adalah Kak Astrid, seorang psikolog anak dan juga certified praktisi terapi pertama di Indonesia. Kalau nggak salah di tahun 2020 ya Kak ya, Iya, ininya. baru. Aku ngikutin soalnya di ini di Instagram dan beberapa juga yang ikut teraplay. Jadi ada informasi terus lebaran wajahnya Kak Astrid sebagai praktisi teraplay pertama di Indonesia gitu. Thank you. Oke deh, mungkin Kak Astrid mau memperkenalkan diri dulu. Aku mau nyapa teman-teman nih di sini semuanya. Tadi yang udah sempat masuk, ada beberapa yang aku kenal. Halo, senang banget ya kalau kita lagi IG Live dikunjungin sama teman-teman lama kita. Apalagi khususnya pandemik gini kan, kita jarang ketemu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nama teman kita ada di IG Live itu kita senang banget. Jadi kayak temu kangen virtual lah gitu. Hai. Aku diminta sama Ruang Berproses.id untuk bahas tentang sebenarnya proses orang tuanya sendiri ya. Jadi ruang berproses orang tua dalam kesehatan mentalnya. Begitu ya, Yohana ya? Mm-mm. Iya benar Kak, karena dari banyaknya acara kita di ruang berproses kan sebenarnya sasarannya adalah bagaimana kita membantu teman-teman berproses dengan kondisi mental health-nya, tapi tanpa mengesampingkan batasan usia dan status setiap orang. Misal kayak orang tua yang kita tahu ketika mengasuh anak, walaupun dengan menggunakan banyak media yang diupayakan untuk perkembangan anak supaya baik, cuma kan kondisi kesehatan mentalnya kan juga sama kayak orang yang bekerja di luaran sana kan. Jadi kita rasa sih perlu juga untuk mengedukasi bahwa ada yang bisa dilakukan dengan sambil mengasuh anak, tapi sebagai orang tua juga harus melihat bahwa kesehatan mentalnya pribadi itu adalah sesuatu yang penting untuk dia jaga. Latar belakangnya sebenarnya ke gitu sih Kak. Betul, betul. Hmm. Oke, sekarang Kak Astrid aktivitasnya apa nih Kak? Lagi pandemi begini. Aktivitasnya aku masih praktek, jadi praktek online. Kalau memang harus visit klien, aku melakukan visit.
klien. Lalu aku lihat Pakku bilang, "Hai Mbak Astrid, halo Pakku, apa kabar?" Lalu aku mengelola Pion Clinician, juga Teraplay Indonesia. Saat ini kan seluruh pelatihan Teraplay secara global ditahan ya karena ada pandemik. Hmm. Karena kalau di dalam Teraplay sendiri, Teraplay itu adalah intervensi psikologi yang memang membantu bonding seseorang dengan anggota keluarganya. Nah, karena bicara tentang bonding, pasti ada sentuhan. Tapi gara-gara pandemik Hmm. ini kan kita nggak boleh sembarang nyentuh ya. Jadi akhirnya Hmm. pelatihannya ditunda dulu selama masa pandemik ini. Tetapi dari Teraplay Institute-nya sendiri, mereka akan ibaratnya mengadaptasi ya, bagaimana pelatihan yang bisa dideliver secara online, itu bisa dideliver secara online. Jadi mungkin akan ada perubahan modul sedikit dalam pengantaran training. Lalu ada Hmm. Pion Clinician, itu biro psikologi di Jakarta Selatan tepatnya. Kita ada psikolog anak, psikolog pendidikan, psikolog dewasa. Nah, kita membantu banyak teman-teman khususnya di masa pandemik ini untuk menjaga kesehatan mental mereka. Kita punya banyak program sama kayak ruang berproses ya. Jadi kita um, mendukung kesehatan mental teman-teman selama masa pandemik ini. Gitu. Paling Hmm. kesibukannya itu ya, Mbak Yohana. Hmm. Tapi pion kliniknya Kak masih ini masih operasionalnya secara offline masih tetap jalan Kak? Masih, tapi memang kita ada pembatasan. Kalau dulu bisa sampai 8 klien, lalu 3 ruangan dipakai, semuanya juga rumah itu bisa orang-orang berdatangan, karena kita juga satu gedung rumah itu ada beberapa tenan untuk tumbuh kembang anak. Tapi sekarang Hmm. kita paling satu hari mungkin cuma membatasi 3 atau 4 klien, karena habis satu klien kita disinfektan lagi, Ya. semprot-semprot gitu. Dan emang apalagi khususnya Januari sekarang kan meningkat lagi ya kasusnya. Jadi kita emang Ya. menahan diri sebisa mungkin, kita tetap kasih pertolongan lewat online dulu. Jadi kalau nggak harus ketemu, kita nggak perlu ketemu. Mm-mm. Oke. Kalau di pion klinik sendiri Kak berarti prakteknya juga banyak menggunakan ini ya apa namanya teknik teraplay ini sendiri ya Kak? Nah, kalau di Pion Clinician sendiri, itu memang ketiga pendiri Teraplay Indonesia ada di Pion Clinician. Jadi pendirinya ada 3 orang. Yang yang tersertifikasi resmi itu ada 2 ya, 2 dari 3 pendiri Teraplay. Jadi kita memang salah satu kelebihan Pion Clinician, kita punya prinsip Teraplay. Jadi berasa banget kita pendekatannya itu memang lebih, Teraplay ini kan pendekatannya kayak kita menganggap klien kita ini partner gitu ya. Jadi Mm-mm. kita nggak lebih tinggi atau kita juga nggak lebih rendah. Jadi kita pengen orang tua atau orang dewasa atau juga anak yang datang ke, ke klinik kita itu memang merasa diterima, merasa dipercaya. Demikian juga kita ingin diterima dan dipercaya oleh mereka. Lalu mungkin ada sebagian teman-teman psikolog yang pakai pendekatannya terlalu berjarak gitu ya. Kalau kita Mm-mm. sebelum pandemik, ya memang kalau misalnya kita bisa memberikan sentuhan yang aman untuk klien yang sejauh yang dia butuhkan untuk mendapatkan emotional support, itu kita berikan. Tapi um, kalau di masa pandemik ini, ya kita pakai intonasi suara, kita juga pakai tatapan mata kita, jadi kita lebih banyak memakai gestur tubuh yang mungkin um, untuk apa ya, yang mungkin dulu kan nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kentara dilihat ya. Tapi kan kalau Mm-mm. misalnya kita pakai masker kan nggak kelihatan ya, cuma mata gitu. Iya. Jadi Mm-mm. kita matanya juga emang perlu menatap klien. Jadi kita memang menjalin koneksi dengan klien-klien kita lewat hal-hal yang simple sebenarnya.
Mhm. Oke. Kak, kalau Teraplay ini sendiri, hmm, sebenarnya kondisi semua anak bisa digunakan dengan Teraplay ini atau hanya apa namanya kondisi-kondisi khusus, misal kayak ABA ya kan beberapa hanya dominasi dipakai untuk anak-anak dengan autism. Tapi kalau Teraplay ini bisa dipakai dengan semua kondisi nggak Kak? Teraplay ini memang untuk segala usia, tapi nggak bisa semua kondisi dipakai ya. Jadi harus bedain antara bermain teraplay dengan intervensi teraplay. Itu dua hal yang Oh, berbeda. Kalau kita bermain teraplay, jadi kita orang tua dan anak melakukan permainan-permainan teraplay, memang itu yang fungsinya membangun dan meningkatkan hubungan kita dengan anak kita. Tapi kalau kita pakai intervensi teraplay atau treatment teraplay, itu sudah pasti harus dilakukan oleh practitioner yang tersertifikasi. Karena kita ada assessment-nya dulu di awal. Ada assessment-nya, ada analisanya dalam interaksi ini, apa saja yang kurang, yang perlu nantinya diperlengkapi dalam sesi-sesi terapi. Kemudian ada analisa kualitatif juga untuk kita nge-build kepercayaan antara orang tua dan anak. Lalu kita juga ingin mereka mendapatkan secure attachment. Kalau untuk anak-anak remaja ke atas, biasanya teraplay itu nggak cukup untuk berdiri sendiri. Jadi untuk remaja ke atas, karena mereka kan juga lebih efektif dengan bicara ya. Jadi udah lebih banyak hmm. curhat, mau ngobrol, terus juga lebih banyak punya alternatif solusi untuk dia. Jadi untuk remaja ke atas biasanya kita kombinasikan. Jadi kita komunikasikan misalnya setengah sesi untuk teraplay, setengah sesi untuk konseling, atau setengah sesi untuk Hmm. CBT, atau setengah sesi untuk psikoedukasi. Jadi memang dibantu apa ya, ibaratnya treatmentnya jadi lebih lengkap lah karena udah remaja, jadi juga kebutuhannya kan lebih banyak seperti itu. Hmm. Oke. Kalau terapi sendiri tuh Kak, kan masih banyak nih yang belum tahu. Aku juga sebenarnya kalau nggak ikut acaranya Kak Astrid dulu tuh nggak paham. Ya, Bahkan ada play terapi juga kan. Jadi dulu mikirnya play terapi itu sama dengan teraplay. Itu sama atau beda Kak? jadi kalau di Amerika itu mereka memang semua terapi yang ada unsur bermainnya itu masuk dalam satu payung besar yaitu play terapi. Jadi di Amerika itu teraplay juga masuk one kind of play therapy. Nah, play therapy yang jadi kayak art terapi, musik terapi, sand play terapi itu juga bisa masuk ke dalam play terapi. Jadi play terapi yang suka terdengar umum, play terapi gitu ya, itu sebenarnya non directive play terapi atau classical play terapi. Jadi play terapi yang memang apa sebenarnya non directive play therapy gitu. Jadi nama lengkapnya seperti itu. Kalau teraplay itu dia masuknya ke dalam semi structure play therapy atau child and family play therapy. Jadi melibatkan anak dan juga keluarganya untuk masuk ke dalam sesi. Semi structure play therapy artinya dia di dalam terapinya sebenarnya ada aturan-aturan, tapi aturan-aturannya nggak strict banget. Jadi disebutnya semi structure Hmm. gitu. Jadi itu penjelasan kaitannya antara terapi dan play terapi. Nah, bedanya apa gitu ya? Jadi kalau misalnya kita tanya bedanya kan bedanya terapi yang memang terapi dengan non directive play terapi yang suka dikenal secara umum sebagai play terapi gitu ya. Hmm. Bedanya Hmm. kalau play terapi yang umum itu tujuannya untuk membantu perkembangan coping apa ya perkembangan cara beradaptasi atau cara menyelesaikan masalah termasuk juga pengembangan um, perkembangan mendukung perkembangan emosi anak
itu tujuan dari play therapy. Dan masalah-masalah yang ada, misalnya masalah, berarti kan masalah penyelesaian masalah, juga masalah emosi, dan biasanya anak masuk ke dalam ruang bermain, dan di dalam ruangan tersebut ada berbagai macam sentra permainan. Jadi ada kostum-kostum, ada arts, ada miniatur, ada pasir, ada mungkin bikin set dapur, terus ada yang bagian basah, pakai air. Jadi memang banyak sentra-sentra permainannya. Nah, kalau Teraplay sendiri, dia nggak banyak alat justru. Karena yang jadi alatnya sebenarnya utamanya adalah orang tuanya. Jadi yang Teraplay butuhkan di dalam sesi biasanya kehadiran orang dewasa. Jadi kalau nggak orang tuanya, ya orang dewasa yang memang biasanya jadi orang yang penting di dalam hidup anak ini. Jadi kita pakai bahan-bahan yang sangat sederhana, misalnya seperti bola kapas, atau stiker, atau lotion. Tapi alat permainannya ini hanya sebagai media yang sebenarnya tujuannya lebih untuk membangun relasi antara anak dan orang tuanya. Masalah-masalah yang bisa diatasi oleh Teraplay adalah masalah relasi. Jadi core-nya lebih ke attachment problem. Jadi kalau attachment problem tuh gini, anak nggak akur gitu ya sama orang tua. Bentuk anak nggak akur sama orang tua tuh gimana sih? Misalnya anak sering rewel gitu. Terus sebenarnya secara umum tuh kayak kita dengan mungkin kan kita dewasa muda nih ya. Jadi kayak kita dengan pasangan lah. Kalau kita sering rewel sama pasangan kita, gitu kan, kita cari-cari masalah sama pasangan kita mempersulit segala sesuatu untuk pasangan kita, atau mungkin kita terlalu protektif sama pasangan kita, itu kan sebenarnya masalah relasi ya. Nah, jadi di Teraplay juga demikian hubungan anak dan orang tua, misalnya orang tua juga terlalu protektif, anak juga nggak mau pisah sama orang tua, atau anak malah mungkin nggak mau di PHP-in sama orang tua, anak mungkin berontak. Jadi tuh ternyata sebagian masalah tingkah laku atau masalah emosi anak itu ternyata adalah masalah relasi. Jadi itu yang kemudian dibantu oleh Teraplay. Jadi melalui Teraplay orang tua kembali mencoba mendengarkan anak dan juga mengantarkan pesan bahwa, hey, aku ada loh di sini untuk kamu. Kamu bisa percaya sama aku. Aku merhatiin kamu loh nih. Gitu. Jadi tentu aja memakai permainan-permainan karena bahasa anak kan bahasa bermain. Batasan usia untuk diberikan Teraplay itu usia berapa, Kak? Sebenarnya segala usia, tapi memang paling efektif itu usia sekitar 23 sampai 14 tahun. Jadi tadi seperti yang udah dibilang, lewat 14 tahun, mereka akan lebih kaya ketika dikombinasikan dengan program konseling atau program CBT atau program psikoedukasi yang memang para remaja ke atas ini membutuhkan lebih banyak intervensi gitu ya. Jadi karena kebutuhannya udah lebih besar buat orang-orang remaja ke atas. Jadi mereka kan biasanya butuh diperlengkapi juga oleh social skill, mereka juga butuh diperlengkapi juga misalnya oleh pengetahuan mengenai masalah kesehatan mental mereka sendiri, mereka juga perlu dicek mindset-mindset yang salah. Sedangkan kalau pada anak-anak, kita bisa memberikan psikoedukasi atau pengetahuan itu ke orang tua. Jadi nanti orang tua yang mengantarkannya kepada anak, atau mereka dengan pengetahuan itu mereka jadi bisa lebih siap untuk membantu anak mereka. Tapi kalau misalnya anaknya udah remaja ke atas kan udah langsung, kita bisa ngobrol langsung ya sama remajanya tersebut. Demikian juga Teraplay bisa diberikan sangat efektif itu ketika remaja ke atas itu diberikan secara berkelompok. Karena attachment-nya udah nggak ke orang tua lagi. Attachment kita kan udah lebih
ke mentor Spirit. kita atau mungkin ke pasangan kita. Jadi karena sudah mulai beranjak ke dewasa, teraplay jadi lebih cocok untuk kelompok. Kalau kayak di Turki itu dipakai untuk para pengungsi. Kalau di Amerika Hmm. itu teraplay berkelompok itu dipakai untuk lansia atau di panti jompo atau juga dipakai di penjara. Jadi sebelum di Hmm. penjara itu kan mereka punya program-program rehabilitasi. Jadi sebelum psikoedukasinya dianterin, mereka bikin teraplay group dulu. Jadi ketika Hmm. bonding di antara sesama anggota yang ada di dalam penjara hubungannya lebih baik, maka mereka juga bisa bangun suasana belajar juga jadi lebih kondusif, terus juga psikoedukasinya juga jadi lebih mudah diterima oleh orang-orang yang ada di dalam penjara tersebut. Jadi sebenarnya teraplay ini sangat bisa masuk ke kelompok-kelompok yang memang membutuhkan penguatan bonding ya atau penguatan relasi di dalam unit tersebut. Hmm. Oke. Nah, teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar atau ada di bawah question box. Teman-teman boleh tanya seputar teraplay ini ya, kalau dikaitkan dengan pengasuhan orang tua terhadap anak mungkin. Kak, aku mau tanya yang tadi kan kakak bilang kalau kita, misalnya terapisnya berusaha mentransfer teknik ini ke orang tua agar orang tua bisa melakukan dengan anak, gitu kan kayak. Iya, bukan Saya mentransfer ya, kayak ya maksudnya mentransfer tuh menjadi model bagi orang tua. uh, Oh, kalau settingnya itu gimana Kak? Terapis mencontohkan ke orang tua atau bentuknya edukasi lalu orang tua melakukan di rumah atau gimana? Enggak, jadi kalau misalnya kita bicara tentang connection ya, connection, Hmm. kita bicarakan relasi, kemudian kita bicara tentang connection. Uh, jadi kalau di dalam connection itu nggak bisa kita pakai kata-kata gitu. Kayak kamu misalnya dengan pasangan bilang, aku sayang sama kamu. Itu tuh nggak cukup. Kadang kan kamu sebagai pasangan pengen ada buktinya gitu ya. Pengen ada Hmm. tindakannya. Apa sih tindakan dia sayang sama kita tuh apa gitu. Faktanya apa. Nah, demikian juga kalau di dalam ruangan sesi teraplay, orang tua kan nggak cukup bilang aku sayang sama kamu. Bahasa Hmm. sayangnya apa? Jadi bahasa sayangnya kan dengan kita bermain bersama dengan anak kita, tetapi bermainnya ini bermain yang dibangun dalam suasana bahwa saya menikmati kehadiran kamu. Saya menikmati Hmm. kehadiran kamu dan saya merespon permainan kamu. Jadi di dalam bermain ini kemudian um, itu lebih dari kata-kata. Itu bicara tentang membangun atmosfer, itu bicara tentang kita bisa lebih peka terhadap gestur anak. Nah, jadi terapis membawa skill ini di dalam sesi. Jadi dia Hmm. langsung di dalam sesi ini, dia berperan untuk membangun suasananya, dia juga berperan untuk memberdayakan orang tua untuk terlibat koneksi tersebut secara hangat gitu ya. Jadi nyambung sama anak. Jadi kalau misalnya Hmm. ada yang memang anak, misalnya anak bilang, aku nggak mau gitu ya, misalnya dia bilang gitu, aku nggak mau um, main ini gitu. Kan biasanya orang tua mungkin bisa bilang, oh ya udah ganti aja yang lain gitu. Jadi langsung cepat. Tapi di dalam teraplay kita bisa bantu orang tua untuk kita bilang, oh kamu nggak mau main. Jadi kita bantu di dalam ruangan kita validasi emosi anak kan. Jadi kita bilang, oh kamu nggak mau main ini ya, kamu nggak mau main ini. Ibu lihat gitu ya, ibu lihat dia nggak mau main ini bu. Jadi nanti kemudian ibu merespon, ibu bilang, oh gitu ya nak, kamu nggak mau main ini. Terus anaknya juga bisa bilang iya iya gitu. Baru kita bilang, oke kalau gitu
kita main yang lain aja. Kita main yang berikutnya ya. Nah, ini terus kita hadirkan permainan yang lain. Jadi kita membantu, memfasilitasi, dan juga memodelkan. Karena kan kemudian orang tua jadi ngeliat ya, oh caranya tuh gini ya. Caranya gini ya, mendampingi anak bermain tuh begini. Jadi dia kemudian pulang ke rumah, dia bisa mencontohkan itu ke anak mereka. Seperti itu. Oke. Ini sebelum aku menanyakan, ini ada beberapa pertanyaan Kak Astrid, tapi sebelum kelupaan. Kak Astrid kan bilang tadi, kalau teraplay ini kan banyak dipakai kasus untuk yang biasanya itu misalnya ada permasalahan interaksi dengan orang tua atau kelekatan ya, attachment. Nah, kalau dipakai misalnya anak sibling rivalry dengan saudaranya punya permasalahan tidak akur, ini bisa dipakai nggak Kak? Bisa dong. Jadi kan masalah relasinya antara kakak dan adik. Biasanya kakak dan adik rivalry-nya gara-gara apa sih? Biasanya merasa diperlakukan tidak adil. Ya, atau rebutan perhatian ya sama orang tua. Ya. Jadi kan karena sebenarnya masalahnya anak yang satu gitu ya, misalnya yang satu merasa aku nggak diperhatiin atau aku ingin dihargai oleh orang tuaku, jadi kan sebenarnya bisa dipulihkan relasinya tersebut. Jadi memang kemudian di dalam sesi teraplay, orang tua dengan anak yang mengalami sibling rivalry ini, jadi kan kita cek dulu ya, kadang-kadang yang mengalami sibling rivalry itu hanya kakak, adik enggak. Jadi bukan dua-duanya. Jadi kita cek kan, oh si kakak nih yang mengalami sibling rivalry, yang jealous sama saudaranya gitu ya, si kakak. Ya berarti kita di dalam sesi terapi ini, kita memberikan waktu yang spesial antara orang tuanya juga dengan anak tertuanya, dengan si kakak, sehingga di dalam sesi terapi ini, orang tua memenuhi kebutuhan emosi anak. Sehingga anak merasa yakin bahwa dia disayang, jadinya dia nggak rebutan lagi sama adiknya. Jadi dia bisa kemudian ngelihat, oh aku disayang kok. Gitu. Jadi kalau seseorang yakin disayang, kan dia nggak iri lagi sama yang lain. Dan ketika kebutuhan emosinya dipenuhi, dia nggak minta lebih, dia udah ngerasa cukup. Sama kayak kita kalau ngisi air di gelas, kalau airnya udah penuh kan, ya udah luber gitu. Jadi udah cukup. Tapi kalau gelasnya kosong, ya kita tahu bahwa dia sebenarnya masih butuh, dia masih butuh kebutuhan emosi tersebut. Kalau kalau kemudian perubahannya sudah positif, jadi anaknya udah jadi lebih kooperatif, dia nggak sering ganggu adiknya, dia juga jadi nice banget gitu ya sama orang tuanya, jadi sangat perhatian juga sama orang tuanya. Kemudian baru kita bisa satuin adiknya ke dalam sesi. Jadi di dalam ruangan kita satuin antara adik, kakak, sama orang tuanya. Tapi awal-awal pertama-tamanya kita ingin mulai dari anak yang lebih dahulu butuh perhatian lebih banyak. Oke. Ini aku baca pertanyaan dari Mbak Irma. Kak Astrid mau tanya, kira-kira teraplay seperti apa yang bisa dilakukan di rumah untuk membuat anak sambung mau lebih nurut sama ibu sambungnya? Kondisinya anak sambung ini tadinya tinggal sama ibunya selama 9 tahun. Dan sama ibunya ini nggak diajarin aturan, disiplin, tanggung jawab, dan lain-lain. Jadi anaknya, jadi suka-suka anak aja, semua mau anak diikuti. Oke, jadi maksudnya sama permainan ibu apa kandungnya ya? Sama ibu kandungnya ya? Ini yang ditanyakan yang bisa dimainkan oleh ibu sambungnya, karena sebelumnya dari ibu kandung, sekarang sudah ke ibu sambung anaknya, begitu Kak? Ya, oke. Jadi yang bisa kita lakukan, jadi gini, teraplay itu bukan bicara tentang permainan apa yang bisa nyembuhin anak gitu. Permainan apa yang bisa mulihin anak gitu, itu bukan ya. Jadi sebenarnya permainan-permainan itu berisi prinsip-prinsip teraplay yang kemudian kita hantarkan lewat permainan-permainan ini. Nah, kalau bicara tentang masalah ini ada anak sambung,
sekarang tinggal bersama ibu tiri ya, berarti ya, bersama dengan ibu tiri atau ibu sambung. Ibu sambungnya berusaha ngajarin aturan, tetapi anaknya berontak. Kita perlu pahami dulu, wajar banget anak berontak. Wajar dia berontak dulu. Nggak ada anak yang bicara tanpa lihat ibu kandung atau ibu nggak kandung, tanpa lihat itu dulu ya. Anak pindah rumah aja ada masa transisi gitu. Ya, jadi pertama dia udah pasti dia pindah rumah atau pindah ke situasi yang baru, jadi dia pasti lebih cranky tuh, karena dia masuk ke satu lingkungan yang baru, aturannya aturan yang berbeda dari yang dia temuin sebelumnya. Jadi dari situ tuh dari situ aja dia udah lebih cranky tuh biasanya, udah mulai protes-protes gitu ya. Nggak, jadi protesnya itu biasanya dalam bentuk nggak nurut, mungkin jadi lebih sering tantrum gitu ya, atau jadi nggak mau ikut aturan, jadi ada memang tingkah laku memberontak. Nah, yang kedua baru ditambahin masalah bahwa dia hidup dengan sekarang ibu sambungnya. Jadi kita nggak tahu apakah dia bisa menerima atau enggak ibu sambungnya, gitu kan. Buat sebagian besar anak susah sekali mengganti sosok ibu ya. Jadi dari ibu kandung pindah ke ibu sambung, hei siapa lo gitu ya, dibilang siapa lo nih gitu, dan juga mungkin masih ada kebingungan kan, dan kita nggak tahu nih kondisi rumah tangga antara ibu kandung dengan ibu sambung, apakah apakah hubungannya tuh hubungan kerjasamanya tuh baik atau enggak. Kalau hubungan kerjasamanya nggak baik, sangat mungkin anak ketika masuk ke lingkungan ibu sambung ya dia juga mungkin mulai dengan framework bahwa dia tidak mengerti saya, dia pihak yang berada sebagai lawan ibu saya, gitu. Jadi dari situ dia udah susah mungkin nerima. Jadi kalau dia memberontak itu kita perlu sadari dulu bahwa dia memberontak. Nah yang kedua, kalau di dalam terapi kita harus cari koneksinya dulu. Dengan apa kita bisa dapetin koneksi anak kita. Aturan sama disiplin sama tanggung jawab sih tetap aja dijalanin. Jadi kalau ibu sambung emang punya aturan, ya jalanin aja, nggak apa-apa. Tetapi sediakan waktu juga untuk ibu sambung ini mengenal anak ini. Sukanya apa sih? Jadi kita beneran cari koneksinya. Apa sih yang dia suka? Apa yang dia nggak suka? Jadi kadang-kadang tuh kalau anak-anak beda sama orang dewasa ya. Kalau orang dewasa kan dia bisa cerita apa yang dia nggak suka. Kalau orang dewasa kan bisa cerita, aku mau hubungan kita tuh begini, begini, begini gitu. Tapi kalau anak kan dia nggak bisa cerita. Jadi kita bisa mendengarkan lebih seksama anak kita tuh pengennya apa, anak sambung kita ini. Jadi kadang-kadang mungkin dia cuma apa sih, cuma celetuk-celetuk doang ya. Jadi dia misalnya celetuknya misalnya kayak gini, aku pengen ini deh, pengen apa ya, dia bilang, aku pengen es krim deh misalnya, atau aku pengen nugget gitu ya. Walaupun kita tahu mungkin kurang sehat nih makanan nugget atau apa, tapi untuk koneksi, kalau memang dia anak-anak yang sudah cukup besar ya, anak jadi dia sudah boleh mengkonsumsi makanan seperti itu, kita kasih aja sesekali, atau kita kasih sekali ke dia sembari bilang, kemarin ibu dengar kamu pengen makan nugget, nih ibu bikinin nugget untuk kamu. Atau kalau kita mau bikin spesial, kita bisa bilang pas grocery, kamu kan kemarin pengen nugget ya, nih ada nugget, bisa pilih loh, kamu suka nuggetnya yang mana? Ini nuggetnya tuh ada yang bentuknya huruf, berbagai macam huruf, atau mungkin chicken wing, mungkin kamu suka chicken wing, tapi kamu bebas boleh pilih yang mana, satu kantong ya. Jadi dengan kita membicarakan apa kesukaannya, itu
membuat dia sebenarnya merasa istimewa. Jadi kemudian ketika dia milih, terus kita kasih konfirmasi kembali, kita bilang, wah kamu benar-benar suka sama nugget ya, Mama sekarang tahu kamu suka sama nugget. Mama pastiin kamu kalau memang kadang-kadang ingin makan nugget, ya Mama siap. Ini mungkin contohnya nggak baik ya, karena aku sebutnya nugget. Jadi kita bisa aja misalnya pakai contoh, oh kamu ternyata suka ya buah semangka. Mama nggak tahu loh kamu suka buah semangka. So next time, Mama akan belanja buah, Mama akan ajak kamu sehingga kamu bisa pilih sendiri langsung semangka yang kamu mau. Jadi kita bisa hadirkan suasana yang memang nganggep bahwa kamu ini spesial loh, aku tuh merhatiin kamu secara spesial. Kadang-kadang mungkin kalau kayak cuma kita beliin kan nggak berasa ya. Jadi kita harus kayak ada apa ya, notifikasi yang membuat dia merasa spesial. Jadi ketika misalnya kita beliin semangkanya, terus kita bilang, Mama tahu loh kamu senang banget sama semangka. Kamu sukanya semangkanya biasa atau semangkanya didinginin? Kalau dia masih ketus sama kita, dia bilang, nggak tahu, ya terserah. Oh hari ini kamu maunya semangkanya dihidangkan, terserah Mama ya. Nanti lain kali kalau kamu punya ide, kamu boleh bilang ke Mama. Jadi kita emang kasih situasi yang aman buat anak. Semoga kebayang ya. Oh, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Irma. Tadi ada tambahan keterangan sebenarnya anaknya usia 10 tahun dan kondisi anak emosinya masih labil. Ketika keinginannya nggak diikuti, dia memukul, menendang, lempar barang dan lain-lain. Oke, jadi kalau misalnya memang situasinya ternyata kok situasinya masih sangat panas ya gitu ya. Jadi anak udah 10 tahun ketika dia berontak, dia mukul, nendang atau lempar barang. Boleh banget kalau kita kewalahan, ya mau nggak mau kita bawa anak kita periksa ke psikolog gitu. Jadi nanti psikolog akan membantu membedah masalah yang sebenarnya apa. Apakah memang ada kemarahan yang besar di dalam diri anak, ataukah memang ekspresi emosi anak ini lebih tinggi dan belum diajarkan sebelumnya bagaimana dia harus mengekspresikan emosinya. Jadi kita perlu mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terlebih dahulu pada anak ini. Jangan-jangan masalahnya mungkin bukan di ibu sambung atau ibu kandungnya, tetapi lebih di masalah internal dalam diri anak. Jadi kita perlu cek gitu ya. Jadi nanti kita tujuannya, kenapa kita ingin periksakan anak kita, tujuannya supaya saya sebagai orang tua tahu lebih tepat bagaimana merespon emosi anak. Karena kan kita emang harus cek dulu ya sebenarnya anak emosional tuh kenapa, apa sebabnya yang bikin dia kalau marah tuh sampai mukul, nendang atau lempar barang gitu. Jadi harus dicek begitu ya. Oke, ya. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Irma. Ya benar sih, kalau memang ada kondisi-kondisi yang memang orang tua dirasa sudah tidak mampu lagi atau bahkan mungkin ya Kak kondisi kesehatan mental atau psikologis orang tua juga sudah mulai merasa tertekan. Jadi sepertinya meminta bantuan profesional itu ya sesuatu yang baik. Mungkin kalau Mbak Irma ada di daerah Jakarta, mungkin boleh ke pion clinician mungkin ya Kak ya. Boleh, boleh. Kalau misalnya memang anak menendang atau memberontak, itu kita harus cek dia nendang kita, orang, atau dia nendang barang, gitu ya. Jadi apakah dia memang membahayakan orang lain atau dia membahayakan dirinya dia. Kemudian kita juga harus lihat kesiapan orang tua atau kesiapan rumah dalam menerima anak atau mendidik anak kita ini. Seberapa jauh kita siap, seberapa jauh kita telah diperlengkapi oleh skill parenting gitu ya. Karena kan skill parenting tuh kadang-kadang berbeda ya buat setiap anak ya.
Jadi yang satu anaknya pemalu, skill parentingnya beda gitu dengan yang satu anaknya yang santai-santai aja. Beda lagi treatmentnya dengan anak yang mungkin emang sangat emosional, atau ada yang anak yang harga dirinya sangat tinggi gitu. Jadi treatmentnya tuh berbeda-beda. Oleh karena itu feedback dari psikolog akan membantu cara kita memberikan respon pengasuhan lebih tepat. Oke, ya. Ini ada pertanyaan lagi, Kak Astrid, dari aku nggak tahu ibu atau bapak ini, Kuyusov. Ya, Pertanyaannya, itu kalau aku. seorang remaja menjadi agresif, apalagi pada saat ini ya COVID-19, lagi masa-masa COVID seperti ini, agresifnya khususnya kepada orang tua, apalagi ibu ya. Apa game yang bisa digunakan, game terbaik kalau dari segi teraplay? Mirip sih sebenarnya pertanyaannya, cuman kondisinya yang beda ya, Kak. Ya, jadi selama pandemik ini sebenarnya yang paling berat kondisinya itu remaja ya. Karena remaja itu dia sudah mulai maunya tuh main, kebutuhan bersosialisasi dengan orang-orang di luar rumah kan. Tapi dia nggak bisa bebas-bebas banget karena ada orang tuanya, bahkan mungkin kakek neneknya di rumah. Jadi dia juga harus membatasi diri dalam bermain. Dan mungkin dianya bisa, tapi teman-temannya nggak bisa gitu ya. Jadi dia bisa sangat berkurang jam bersosialisasinya dia. Itu udah bawa stres sendiri tuh ke remaja. Belum kalau di dalam rumah ternyata orang tuanya ngelihat, kok kamu males banget sih? Kok kamu cuma main handphone? Kok kamu cuma main game gitu ya? Padahal remaja biasanya di masa pandemik ini udah pasti dia nggak ada kerjaan, jatuhnya ya main handphone. Atau dia WhatsApp temennya, video call temennya gitu ya. Jadi dia ya dunianya ya lebih banyak terhubungnya lewat handphone. Berbeda dengan anak-anak yang konsumsi gadgetnya sebagai alat berkomunikasi kepada teman-temannya itu lebih sedikit ya ketimbang remaja. Kalau remaja kan memang lagi tinggi-tingginya ya sosialisasi. Jadi kita harus lihat lebih dekat lagi ini apa yang menyebabkan anak menjadi agresif pada ibunya. Apakah ibunya juga mungkin yang suka coel-coel emosional trigger anak gitu ya. Jadi anaknya akhirnya jadi marah-marah ke ibunya. Atau memang anaknya punya masalah sendiri yang dia nggak bisa sharing ke orang tua, terus akhirnya tapi dia blaming ke orang tua atau dia ngeledaknya ke orang tua, itu juga bisa. Jadi harus dicek sebenarnya apa yang menyebabkan dia agresif. Remaja ini juga selama pandemik tuh punya masalah kecemasan dan masalah depresi atau masalah emosi itu jadi lebih tinggi dari ketimbang sebelum pandemi. Ini kelihatan dari data yang juga masuk ke klinik kami ya. Jadi masalah kecemasan, masalah mood, masalah depresi itu jadi jauh lebih tinggi selama pandemi ini. Jadi balik lagi pertanyaannya mungkin nggak bisa kita milih. Jadi main apa dong gitu. Nah sebenarnya permainan apapun kalau anak kita lagi marah sama kita tuh nggak bakal berhasil. Karena kalau anaknya lagi agresif tingkat tinggi, kita pengen turunin dulu level agresinya. Jadi kita nggak mau langsung ajak dia main teraplay. Ibaratnya lagi marah besar terus tiba-tiba harus disuruh intim gitu. Jadi permainan teraplay itu kayak gini nih. Aku ngelihat matanya Yohana ngeliat mataku, terus kita bisa terus abis itu aku bisa bilang, oke, Yohana, aku akan hitung bintik di wajah kamu ya, berapa banyak. Jadi kemudian nanti aku mendekat ke wajah kamu, terus aku lihat di wajah kamu ada berapa bintik ya, gitu. Atau misalnya aku lihat, wah Yohana hari ini pakai lipstik merah ya, sangat menarik sekali, bikin wajah kamu jadi kelihatan lebih cerah. Nah ini kan permainan-permainan yang intim. Terus kita kan saling memandang mata ya, saling menatap. Gimana kalau aku sama kamu tuh lagi berantem?
Terus bisa nggak kira-kira aku ngomong kayak gitu? Jadi Sulit makin. aku pernah ada kasus kan, ada bapak sama anak ini mau sesi teraplay. Jadi mereka masuk. Terus setelah awal-awal, aku minta bapaknya ngitung jumlah bintik di wajah anak. Jadi ada ibunya juga. Jadi ibu, bapak sama anak. Terus giliran ibu sudah, terus sekarang giliran bapak. Nah, pas bagian bapak diminta untuk ngitung bintik wajah pada anak. Jadi bapaknya mendekat kan ke wajah anak, terus dia ngeliat. Terus anaknya ngeliat bapaknya mendekat gitu, terus dia tiba-tiba gini, aku nggak mau main ini, gitu. Dia teriak terus, aku nggak mau main ini, aku udah stop mainnya, aku nggak mau main lagi, gitu. Jadi dia tiba-tiba teriak, itu bikin aku kaget karena di sesi sebelumnya tuh mereka akrab gitu ya, nggak kelihatan ada masalah ya, anak ini bisa bermain. Jadi kemudian aku bilang, oh kamu nggak mau main ya, kamu maunya stop hari ini. Oke deh, kita kasih waktu kamu dulu untuk istirahat. Terus aku mau ngobrol dulu sama mama sama papa. Terus pas aku ngobrol sama mama sama papanya, terus mamanya bilang, Mbak, ini sebenarnya sebelum sesi dia sama papanya berantem gitu. Jadi belum selesai, mereka belum baikan, terus mereka masuk ke sini, ke sesi ini. Terus aku langsung lihat, ya wajar ya, dalam kondisi masih panas, anaknya jadi susah harus intim dengan bapaknya. Sedangkan bapaknya ya santai-santai aja gitu ya. Aku nggak nyangka dia ternyata masih mendem marah gitu. Jadi di situ akhirnya kita ngeliat, oh Pak, ternyata anak butuh waktu ya lebih lama. Ternyata dia masih marah, kita pikir dia udah enggak. Kan itu memberikan pengetahuan pada orang tua ya, bahwa oh iya ya ternyata anak saya tuh kalau mau move on pun dia lebih butuh waktu lebih banyak daripada saya. Jadi itu memberikan pengenalan kepada orang tua, ritme setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi untuk yang tadi memang perlu ditelusuri dulu apa yang membuat teenager ini agresif. Lalu kita banyakin konseling atau ajak ngobrol dulu ke teenager ini sehingga dia bisa reda ya. Dia bisa reda, emosinya bisa lebih stabil, terus dia bisa berpikir lebih jernih lagi, terus mungkin orang tuanya mungkin punya khawatir, kepanikan, juga mungkin kebingungan, orang tuanya juga diajak untuk lebih stabil dulu, lebih bisa mengetahui situasi dan kondisi, lalu ketika mereka berdua udah siap, baru dimasukin teraplay. Gitu. Nah, pas masuk teraplay, mungkin bisa masukin permainan-permainan yang mengandung dimensi engagement, dimensi nurture, itu menjadi dimensi-dimensi yang membantu keterikatan awal dalam sebuah relasi. Jadi dimensi engagement dan nurture. Yes. Ini menarik banget, tapi memang kalau tadi Kak Astrid sempat bilang bahwa di usia remaja memang kan anak juga kan masih labil ya Kak ya, masih mencari pola yang tepat untuk dia, apalagi dari segi emosinya, transisi emosi juga. Jadi kadang juga orang tua kan niatnya apa tapi bahasa yang dikeluarkannya kurang tepat. Jadi kadang memang konsultasi ke psikolog atau profesional untuk cari tahu, untuk ngurai sebenarnya problemnya gimana, terus cara menangani anaknya juga di rumah seperti apa, itu mungkin bakal lebih membantu untuk orang tuanya dan anaknya juga ya. Oh ini ada tanggapan Kak? Oh dapat menggunakan teknik CBT. Oke. Dikolaborasi mungkin ya Kak ya? Kalau mungkin sama anak remaja. Betul. Kalau untuk kalau untuk fokusnya mungkin ke kondisi kesehatan mentalnya orang tua sendiri Kak, itu bisa nggak jadi media orang tua untuk bahasanya, ya untuk menengok kondisi kesehatan mental atau mengelola mungkin dengan menggunakan teknik teraplay ini Kak. Jadi kan kalau tadi kita lihat salah satu prinsip terapi itu kan connection ya.
terkoneksi. Jadi kalau misalnya kita mau lihat bicara tentang relasi, berarti kita bicara tentang relasi kita dengan diri kita sendiri. Jadi bukan relasi kita dengan anak kita atau relasi kita dengan pasangan, tapi relasi kita dengan diri kita sendiri. Apa kita benar-benar sudah mengetahui diri kita sendiri dan sudah menghargai diri kita sendiri sepantasnya, gitu ya. Jadi kita kan teraplay itu kan juga sebenarnya mendorong seseorang itu punya konsep diri yang positif. Jadi dia bisa melihat bahwa dirinya berharga, bahwa dirinya menyenangkan, dan dirinya patut dicintai. Nah, buat orang tua, saat dia sedang lelah, dia capek dengan masalah dengan anak, terus dia kayaknya kecapean, orang tua perlu mengambil waktu untuk beristirahat terlebih dahulu. Jadi kita harus beristirahat terlebih dahulu, kita harus terkoneksi dengan diri kita dulu. Kita perlu harus ambil jeda dulu untuk kita bisa mensyukuri apa yang sudah kita lakukan ya, untuk lingkungan kita, untuk diri kita sendiri. Dan kalau kita ada kesedihan, kita ada kesulitan, dan kita ingin bersedih untuk itu, ya kita bersedih. Kita mengakui kesulitan-kesulitan kita mengakui mungkin kadang-kadang atau saat ini hidup tuh sucks gitu, rasanya nggak enak gitu ya, kita menyerap itu dulu. Karena itu sangat penting untuk membantu kita menapak pada realita. Dan juga mengetahui bahwa, oh ternyata saya fragile pada area ini. Ternyata saya lemah pada area kedukaan misalnya. Saya membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang untuk saya pulih. Atau ternyata saya merasa saya merasa marah, saya merasa nggak dihargai oleh teman saya gitu, atau oleh pasangan saya. Jadi kita benar-benar perlu menyadari dan kita perlu terkoneksi dengan diri kita sendiri. Kemudian baru kita bisa cek apa sih yang kemudian kita bisa lakukan. Terus apakah kita misalnya membiarkan diri kita ini dinilai lebih rendah daripada seharusnya gitu. Jadi apakah kita sebagai ibu atau sebagai bapak tuh kita suka nggak pede ya, atau suka ya kayak ngerasa diperlakukan sama lingkungan kok kayaknya kurang pantas gitu ya. Jadi kita perlu klaim diri kita bahwa kita nih sebenarnya berharga, kita nih sebenarnya pantas gitu ya untuk jadi orang tua, untuk jadi berada di posisi yang sekarang. Jadi perlu mengklaim atau menghargai tempat di mana kita berada saat ini. Jadi ketika kita akhirnya memantaskan diri kita di tempat yang seharusnya, kemudian kita bisa lihat apa kelemahan-kelemahan kita dan kemudian apa rencana kita yang harus kita lakukan supaya bisa lebih balance ke depannya. Jadi misalnya apakah saya mungkin perlu lebih tegas dalam pemberian disiplin pada anak, yang artinya tegas tuh sebenarnya bukan berarti harus marah-marah ya, tapi strukturnya lebih jelas, aturannya lebih jelas, nggak takut kalau anak nangis tuh nggak takut. Kadang kan kita sebagai orang tua kalau anak nangis kan kita takut ya. Jadi ini kita nggak takut anak nangis. Iya. Jadi kalau anak nangis, oke, saya akan lebih berani untuk memeluknya lebih dahulu, mendiamkan dia, membawa dia kembali lebih tenang sebelum saya berteriak atau mengiming-imingi, gitu ya.
Lalu atau saya kemudian menyadari bahwa saya nggak bisa bandingin anak saya dengan anak-anak orang lain. Kalau saya bandingin anak saya dengan anak-anak orang lain, dan ternyata ngebandinginnya pun selalu ngelihat anak saya lebih rendah daripada anak-anak orang lain, itu pasti akan membuat saya capek, saya juga nggak bersyukur, atau saya akan membuat anak saya juga jadinya nggak pede gitu ya, jadinya juga dia ngerasa rendah, nanti dia jadi malah lebih mudah dibully sama orang lain atau situasi lain. Soalnya kita juga nganggap anak kita rendah gitu. Jadi kita ngelihat, oh ternyata nih konsep diri saya sebagai orang tua nih masih perlu banyak di apa ya, banyak di upgrade lah ya gitu ke pola pikir yang lebih positif. Gitu. Ini ditanyakan terkait yang tadi Kak Astrid bilang, untuk sadar, orang tua sadar terhadap kondisi itu, mungkin kondisi dirinya, harus menyadari inner child-nya yang terluka juga mungkin Kak, misalnya. Jadi kadang-kadang kan orang tua datang ke psikolog itu kadang nggak tahu kalau dia juga punya trauma masa lalu ya. Jadi nggak semua orang aware bahwa kita tuh punya trauma di masa lalu. Contohnya, saya pernah tuh dulu zaman pacaran ya, zaman pacaran. Saya punya orang yang dekat gitu ya dengan saya, terus saya jadi tiba-tiba saya gini, ya ampun dia mirip bapak saya gitu. Jadi tanpa saya sadar gitu ya, dalam hal sikap gini. Jadi kemudian itu memberikan awareness kepada saya bahwa kita tuh membawa familiaritas gitu ya, atau membawa sesuatu di masa lalu kita itu kita bawa ke masa yang sekarang tanpa kita sadar gitu. Jadi kadang-kadang inner child terbawa, apalagi kalau orangnya masih dalam kondisi trauma, sangat mungkin dia nggak sadar bahwa dia punya trauma atau inner child yang terluka tersebut. Jadi misalnya kalau ditanya kan, misalnya kita, salah satu contoh ya, kita ditanya, kamu berapa bersaudara gitu ya, misalnya cuma gitu doang, berapa bersaudara, kan kalau orang mungkin jawabnya, oh ya kita satu dari dua, kita dua bersaudara atau tiga bersaudara. Tapi orang yang punya muatan traumatis atau punya inner child yang terluka, dan khususnya dalam hal ini misalnya terkait saudara, dia bisa langsung menganggap, aduh kenapa sih tanya-tanya kayak gitu gitu, padahal sebenarnya itu pertanyaan normal gitu ya, tapi dia bisa menganggap itu isu yang sangat sensitif, isu yang sangat personal. Dia bilang, saudaraku nih pada ribet semua, aku juga harus bingung harus jelasinnya gimana. Atau kalau misalnya kita tanya, kamu deket nggak sama mamah kamu gitu ya, kan kalau orang lain bilangnya, ya gue nggak deket, gue males gitu kali ya, atau ya gue deket banget, gue seneng banget sama nyokap gue. Tapi kalau kita masih mungkin lagi ada masalah dan lagi ada panas, kita bisa kayak langsung tersinggung, apa maksudnya nanya kayak gitu, kayak ya aku emang nggak deket, tapi terus abis itu dia mulai membawa cerita-cerita lukanya dia gitu ya. Jadi tapi dia nggak benar-benar ngeh kalau itu inner child yang terluka. Jadi sebagian besar klien orang tua kadang-kadang nggak ngeh kalau dia membawa beban trauma masa lalu ya. Karena kan seseorang tuh punya trauma masa lalu itu kan dia harus aware dulu ya. Dia harus aware kalau oh ada luka nih gitu. Kadang kan orang luka suka nggak ngeh ya. Saya nggak ngeh gitu. Kadang kalau dari kita aja, kita udah tahu punya sakit mah, udah dibilang jangan makan yang asam-asam, jangan minum kopi, kita masih makan yang asam-asam, masih minum kopi, masih makan cabai. Jadi demikian juga orang-orang yang trauma kadang suka nggak sadar bahwa dia sebenarnya ada hal-hal yang sensitif, hal-hal yang bisa men-trigger emosi dia dengan jauh lebih kuat gitu ketimbang orang-orang pada umumnya. Untuk menyadari
kalau dia punya inner child yang terluka, dia tentu harus punya kemampuan merefleksi diri. Jadi kemampuan yang tadi tuh aha-aha moment, oh gitu ya, oh ternyata kok gue berada dalam relasi yang sama lagi sih, gitu. Kok gue masih berada dalam lingkaran kekerasan, apa yang nyebabin ini? Atau kok um, kalau kita mau dengar feedback dari teman-teman kita, mungkin teman-teman kita ada yang bilang, kok lo kayak gini sih? Terus kita baru ingat, iya ya, kenapa ya gue kayak gini? Jadi kita bertanya gitu. Kemarin seorang rekan psikolog mengatakan self-awareness itu akan membawa diri kita kepada self-love dan self-compassion. Jadi memang kesadaran diri kita terhadap diri kita itu akan membantu sebenarnya perbaikan, pertumbuhan, perkembangan dalam diri kita sendiri. Itu ya. Semoga membantu ya, Mbak Marina Novitasari. Oke. Jawabannya clear banget, detail. Oke, Kak. Ini kita sebenarnya sudah lewat 1 jam. Ini menarik banget untuk dibahas. Jadi, Kak, mungkin banyak para orang tua atau teman-teman yang ingin tahu lebih dalam tentang teraplay, tapi nggak tahu mau memulainya dari mana untuk cari informasinya. Mungkin Kak Astrid ada informasi nggak yang bisa diberikan untuk teman-teman kalau mau belajar atau mau mengenal teraplay? Untuk belajar teraplaynya sendiri bisa buka di www.teraplay.org. Kita punya pelatihan itu tersebar di banyak negara, termasuk Eropa, Jepang, Singapura, Indonesia, Australia. Tapi memang mungkin setelah pandemik ya. Tapi mungkin mereka menyediakan sebagian pelatihan online, bisa dicek. Untuk di Indonesia sendiri bisa coba di www.teraplayindonesia.com atau follow Instagram Teraplay Indonesia. Cuma memang selama masa pandemik ini kita hold untuk pelatihan resmi yang training level 1 dari The Therapy Institute. Jadi yang kita adakan masih Therapy Introduction online. Lalu bisa follow Instagram saya Astrid Wen. Dan DM ya, bisa DM. Jadi kalau ada apa-apa bisa DM. Nah, kalau mau di follow back, bisa minta follow back. Oh gitu. Kalau minta follow back langsung di follow back. Iya. Baik sekali, Kak. Kakak kan ada lagi buat buku bukan sih, Kak? Oh iya. Buku teraplay. Ada, bisa di Tokped cari indahnya pengasuhan bersama Teraplay karya Astrid Wen. Di Tokped atau di pusatnya aku lihat di Mizan Store ya, itu bisa pesen. Lagi PO nih sampai akhir Januari, jadi dari 59.000 kayaknya cuma jadi 50.150 dengan bebas ongkos kirim gitu ya. Aku lagi pesan Kak, tapi belum nyampe. Oh gitu. Makasih juga. Ya, Yohana. Ya Kak. Nah ini teman-teman boleh, tadi ada yang nanya Mbak Marina, tadi apa IG-nya, nanti ada sih Mbak Astrid Wen, nanti aku tag juga, ini kan video akan disimpan, jadi biar gampang boleh langsung diklik teman-teman, dan tadi udah dibilang juga informasinya, kalau mau tahu belajar tipis-tipis mengenai teraplay, mungkin boleh beli bukunya Kak Astrid. Tadi judulnya apa Kak? Indahnya pengasuhan bersama teraplay. Indahnya pengasuhan bersama teraplay, biar gampangnya ada di Tokped. Oke. Mungkin closing statement yang bisa Kak Astrid berikan kepada teman-teman yang ngikutin kita hari ini? Pastinya belajar mencintai diri sendiri, belajar meyakini kalau kita dengar ada feedback yang positif dari teman kita, misalnya mereka bilang, kamu, aku suka deh, kamu ceria hari ini, atau kamu cantik, atau kamu pinter, itu dipercaya aja bahwa itu benar, karena teman-teman kita yang sayang sama kita, pasti mereka memuji kita dengan tulus, jadi kita meyakini itu, dan itu akan memberikan sebenarnya seperti pupuk yang baik untuk hati kita. Jadi hati kita bisa dipulihkan, kita juga bisa jadi orang tua yang lebih berenergi gitu ya, lebih positif. Dan jangan lupa luangkan waktu untuk bermain bersama dengan anak, juga jangan lupa bersenang-senang
dengan diri kita sendiri. Itu aja, ya Hana. Oke, terima kasih Kak Astrid. Sehat selalu. Kamu juga Mudah-mudahan ya. semakin banyak orang yang bisa apa ya, ya merasakan pelayanan Kak Astrid secara tulus. Aku benar-benar kalau aku pribadi ya, Kak Astrid kalau ngomong tuh kan nggak bertele-tele, maksudnya sederhana sesuai konteksnya aja. Tapi aku sendiri kayak tadi pesan terakhir dari Kak Astrid kalau bilang hmm, kalau orang ngomong apapun itu, misalnya ngomong kamu cantik, ngomong kamu menarik hari ini, ya terima aja, entah apapun itu di belakangnya, tapi percaya kalau orang itu tulus, makanya pesan yang disampaikan itu adalah sesuatu yang jujur, dan kita pun nggak perlu menginterpretasikannya. Dan aku sendiri merasa kakak ngomong gitu kayak Kastrit lagi nyindir aku, tapi balik lagi oke, no ini lagi ngomongin tentang teraplay nih. Jadi ya mudah-mudahan semakin banyak orang yang bisa dilayani Kak Astrid. Sehat selalu. Sehat selalu, Yohana. Sehat selalu buat Ya, semuanya ya. ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Selamat sore. Thank you. Bye-bye.